Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya, Mutiatul Nurdiana Malinda, akan mengajak rekan-rekan semua untuk belajar terkait penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk pada materi. Oke, kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari dalam penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa? Nah, tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada 4. Yang pertama, jurnal penutup. Yang kedua, buku besar setelah penutupan. Yang ketiga, neraca saldo setelah penutupan. Dan yang keempat, jurnal kembali. Oke, sebelum masuk pada jurnal penutup, masih ingatkah apa itu akun real dan apa itu akun nominal? Akun real merupakan atau bisa disebut dengan akun permanen. Karena apa? Karena akun ini merupakan akun terbuka. Akun ini mempunyai saldo yang nantinya akan dibuka pada tahun berikutnya. Jadi akun real ini akun permanen dan masih akan tetap dibuka atau dipakai pada periode akuntansi berikutnya. Nah, kira-kira apa sih yang termasuk dalam akun real? Oke, akun real itu merupakan akun yang ada dalam laporan neraca. Apa saja? Aktiva, liabilitas atau kewajiban, dan juga ekuitas atau modal. Jadi aset, utang, dan modal itu merupakan akun real. Selanjutnya, akun nominal. Akun nominal ini biasa kita sebut dengan akun sementara atau akun tertutup. Mengapa demikian? Karena akun nominal tidak memiliki saldo apapun karena sudah dipindah ke akun real. Jadi, akun nominal ini nantinya di akhir periode itu akan ditutup karena akan dipindahkan ke saldo real, yakni modal, dipindahkan ke modal usaha. Maka dari itu, akun nominal juga disebut sebagai akun tertutup karena nanti saldonya itu bakalan menjadi 0. Langsung saja masuk ke jurnal penutup. Nah, tentu saja rekan-rekan pada bertanya-tanya nih, apa sih jurnal penutup itu? Bagaimana sih bentuk jurnal penutup? Dan serta bagaimana cara menyusun jurnal penutup? Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menutup saldo akun sementara atau untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa akun sementara di akhir periode itu akan ditutup, akan bersaldo 0 karena akan dipindahkan ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup itu berisi akun-akun nominal ini. Nah, dibuatnya jurnal penutup ini di akhir periode setelah membuat laporan keuangan. Langsung saja, kira-kira akun apa saja sih yang akan ditutup? Ya, benar, akun nominal. Akun nominal itu ada berapa kira-kira? Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, beban. Yang ketiga, itisar laba rugi. Yang keempat, price. Oke. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, kita harus tahu teori ini terlebih dahulu. Untuk menyusun jurnal penutup dari pendapatan, kita harus mendebit pendapatan, kemudian mengkredit itisar laba rugi. Nah, kalau beban,
untuk membuat jurnal penutupnya, kita akan mendebet ikhtisar laba rugi, kemudian mengkredit akun beban. Kebalikan ya, kalau pendapatan itu pendapatan kita letakkan di debit, beban kita letakkan di kredit. Dan penyeimbangnya yakni ikhtisar laba rugi, akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, akun ikhtisar laba rugi itu tentunya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan perusahaan itu akan mengalami laba, dan yang kedua, kemungkinan perusahaan itu akan mengalami rugi. Nah, ini beda cara pencatatannya, di mana ketika perusahaan mengalami laba, kita akan mendebet ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal. Kebalikan lagi, dengan ketika perusahaan itu mengalami rugi, maka pada jurnal penutup kita akan mendebet modal, kemudian mengkredit ikhtisar laba rugi. Yang terakhir, akun price. Pada jurnal penutupnya kita akan mendebet modal, kemudian mengkredit price. Oke. Nah, jangan pusing-pusing dengan teori yang ada ini, karena memang kalau kita melihat dan akan menghafal bagaimana cara menyusunnya ini bakalan pusing. Tapi kalau kita langsung saja mempraktekannya dan sering-sering untuk latihan soal, maka kita akan terbiasa dan hal ini akan sudah di luar kepala. Oke, karena akuntansi kalau nggak ada prakteknya itu masih belum afdol, maka langsung saja kita masuk pada praktek bagaimana menyusun jurnal penutup. Baik, sekarang kita langsung saja pada praktek bagaimana menyusun jurnal penutup. Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi dan laporan perubahan modal dari Salon Kartika, di mana akun-akun yang ada di laporan ini akan kita susun di jurnal penutup. Akan kita buatkan jurnal penutupnya. Oke, langkah yang pertama kita membuat dulu kolom-kolom dari jurnal penutup, di mana kolom ini masih sama dengan jurnal umum ya. Nah, pertama langsung saja kita masukkan bulan dan tahun. Desember 2020. Oke. Next, selanjutnya tanggal 31 karena ini penutupan sesuai dengan periode 31 Desember 2020. Nah, akun pertama yang akan kita buatkan jurnal penutupnya yakni akun pendapatan. Nah, tadi akun pendapatan itu untuk dipindahkan atau kita buatkan jurnal penutupnya yakni dengan cara mendebet pendapatan jasa dan juga mengkredit ikhtisar laba rugi. Oke, langsung ya. Pendapatan jasa sebesar sama dengan yang ada di laporan laba rugi ini, yakni 13 juta 500. Oke, begitu pula dengan ikhtisar laba rugi, ini agak menjorok ke kanan. Ikhtisar laba dengan saldo yang sama. Nah, selanjutnya akun kedua yang akan kita buatkan jurnal penutupnya yakni akun beban. Tadi akun beban, bagaimana cara menyusun jurnal penutup akun beban? Kita harus mendebet ikhtisar laba rugi dan mengkredit beban-beban yang ada.
Jadi kebalikan dari pendapatan ya. Kalau pendapatannya taruh di debit, kalau bebannya taruh di kredit. Oke. Nah, jumlahnya di sini sesuai juga dengan total beban-beban yang ada, yakni 3.312.500. Nah, untuk beban-beban kita masukkan di kredit. Beban gaji, beban sewa gedung, beban gaji ini 400.000, beban sewa gedung 125.000, beban air listrik 600.000, beban perlengkapan 1.750. Semua beban ini dimasukkan ya. Beban penyusutan peralatan 837.000, beban penyusutan gedung 166.667. Oke, dengan ikhtisar laba ruginya di debit itu 3.312.500 dan beban gajinya semua ditaruh di kredit. Oke, kita sudah membuat jurnal penutup akun beban. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup dari laba karena perusahaan ini sedang mengalami laba. Oke, di mana untuk menyusun jurnal penutup laba itu kita akan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal Kartika. Oke, kita masukkan tanggal, kemudian ikhtisar laba rugi. Nah, jumlahnya sesuai ini ya. 10.187.500 modal Kartika, besarnya juga sama. Oke, kita sudah membuat jurnal penutup dari laba. Yang terakhir, akun apa yang belum kita buatkan jurnal penutupnya? Oke, benar, price kita belum masukkan. Kita masukkan tanggal dulu. Kemudian untuk membuat jurnal penutup price, kita akan mendebit modal Kartika dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Dan jumlahnya itu sesuai dengan pref yang ada di sini atau nominalnya atau saldonya, yakni 1 juta. Yang dikredit adalah ikhtisar laba sama sebesar 1 juta. Oke, selesai
kita dalam menyusun atau memindahkan akun-akun yang ada di akun nominal yang dipunyai oleh Salon Kartika ke jurnal penutup. Untuk nantinya akun-akun ini akan menjadi 0 atau menjadi tertutup karena dipindahkan ke akun real. Nah, tahap terakhir ini sekarang kita menjumlahkan antara debit dan kredit itu juga harus seimbang. Oke, jumlahnya ini 28 juta, yang debit juga 28 juta. Baik, untuk contoh dan praktek penyusunan jurnal penutup Salon Kartika itu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita masih akan belajar tentang buku besar setelah penutupan. Nah, akun-akun inilah yang akan nantinya kita posting ke buku besar setelah penutupan. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.